Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang khauf itu artinya takut kepada maqam Tuhannya, dan dia naha melarang nafsa dirinya anil hawa dari segala keinginan yang tidak terkendali, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan dapat surga. Bapak-bapak, para pimpinan Bank Mandiri yang hadir, saya mohon maaf terlambat dan memang jadwal yang bisa saya tulis di jam ini. Daur kehidupan manusia itu sebenarnya sangat sederhana. Allah sudah bilang bahwa kita lahir, proses hidup dunia ini kita diingatkan bahwa jangan tertipu. Karena bahasa Quran itu selalu laib, lahun, tafakur, takasur. Dia permainan, senda gurau, bangga-banggaan. Baru dapat bacaan ini mana itu ya kayak ini sama juga kartu kredit. Saya pernah lihat orang kartu kredit bangga-banggaan menunjukkan ini, oh aku dapatnya ini. Nah, itu bentuk dunia. Tafakur, takasur itu lomba apa? Takasur itu lomba-lombaan untuk bisa lebih banyak. Dan ini tipuan, ini ghalat. Ya, kenapa dibilang tipuan? Kita punya mobil sampai 13 pun apa hebatnya kalau yang dipakai cuma satu. Tapi sering merasa itu tadi, merasa hebat gitu. Padahal hebatnya seseorang itu ditandai pada dia mampu mengambil sesuatu dan menggunakan sesuatu itu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi ketika kita memiliki sesuatu tapi tidak berdaya guna, maka itu tidak ada hebatnya. Dan paling hebat lagi kalau ada orang yang bekerja, dia tidak lagi mencari duit, tapi duit cari dia. Dan kalau duit datang dan dia ambil, duit itu kerja untuk keselamatan dia. Jadi gimana caranya kita bisa memikirkan ada satu upaya dalam hidup, bahwa harta kita itu kerja untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ini yang seringkali kita kurang cerdas mengelola di sini. Nah, hari ini insya Allah saya ingin sampaikan satu topik yang ringan lah. Ya, dan itu nanti ada kaitannya dengan Ramadan, cuma tidak terhubung langsung, hanya pada kata kunci nafsu dan takwa. Karena kalau nafsu dan takwa ini saya buat semacam jadi kompetitor ya. Kenapa saya bilang kompetitor? Atau ya kompetitor. Atau mungkin saja nafsu bisa menjadi virus penghancur takwa. Persoalannya sekarang adalah kesalahan kita untuk memahami takwa. Kalau ditanya sama bapak sama ibu, pasti semua bilang bahwa takwa adalah menyelenggarakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah takwa. Tapi normatif sekali, tidak bisa diaktifasi. Jadi bagaimana mengaktifasi pemahaman tentang takwa? Takwa itu adalah apapun yang kau buat, kemudiannya harus pada jangan kerjakan apa yang dilarang, tinggalkan apa yang dilarang, dan kerjakan apa yang disuruh. Jangan kau tinggalkan apa yang disuruh. Itu takwa. Masih terlalu normatif. Oke, kita breakdown lagi. Takwa itu adalah ketika Tuhan menyuruhmu berbusana yang benar, maka pakailah yang benar. Jangan kau pakai yang tidak benar di saat Tuhan mengatakan harus A, tapi kau pakai B. Kurang gigit. Oke, baik, kita turunkan lagi. Anda seorang pengusaha. Biasanya kalau mengambil ke perusahaan melalui sebuah lelang, lelang itu sering kita anggap sebagai sebuah formalitas. Siapa yang menang adalah yang bisa memberikan fee lebih tinggi. 15, 35, 45, 55%. Saya dulu waktu masih kerja sebagai pejabat publik, saya didatangi banyak itu orang. Ustaz, kami sanggup memberikan fee sampai 55% asal Ustaz bantu golkan kami untuk bisa mendapatkan proyek ini. Fee 55% atur sendiri, kami cuma ambil 45%. Kira-kira begitu. Takwa itu adalah saya mampu memahami itu suap, dan suap itu masuk neraka. Ar-roshi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan menerima suap masuk neraka.
Takwa itu adalah ketika saya bekerja sebagai pengusaha yang harus berhadapan dengan fakta-fakta seperti itu, maka saya mampu menghindari itu semua. Terus muncul kalimat, Ustaz, kalau dihindari pasti nggak dapat. Ya udah, nggak usah ambil wilayah. Berat dong Ustaz. Kita ke arah situ. Nah ini dia. Takwa itu adalah keberanian untuk menolak itu semua dan kau menjaga hubunganmu tetap dengan Allah, dan disitulah dia baru akan memberikan yang kita sebut dengan nasrum minallah. Kenapa tidak ada pertolongan dari Allah selama ini? Karena sebab itu kita tidak pernah mampu mengaktifasi ini dalam amal-amal hidup kita. Takwa itu saya adalah seorang pejabat negara, di mana ketika ada gratifikasi yang salah, karena terus terang saya bilang yang salah, karena tidak semua gratifikasi mengikut syariat itu salah. Ya, tidak semua gratifikasi mengikut syariat. Tapi kalau mengikut pemerintah kita pada tingkat pemberian sekian, maka tidak boleh, itu bukan hakmu, pulangkan. Syariat tidak seperti itu. Nepotisme juga tidak sesuatu yang salah. Ketika memang nepotisme itu persoalannya bukan nepotismenya, tapi kapasitas orang yang diajak bekerja pada tim kita. Nah, takwa itu adalah ketika saya menerima orang bukan karena kapasitasnya, tapi karena dia titipan orang lain. Saya menolaknya. Pak, ini titipan Pak. Saya tidak peduli. Saya tidak mau sistem saya dihancurkan dengan orang yang tidak punya kapasitas di sini, cuma karena dia dititipkan oleh orang besar. Sudah bisa melihat ya. Tadi kan saya bilang normatif sekali masih. Takwa adalah keberanian untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Terus saya turunkan ke bawah, baru kelihatan bahwa takwa itu adalah keberanian untuk tetap lurus di saat semua orang sedang pergi untuk tidak lurus. Nah, persoalannya sekarang adalah apa jaminannya bahwa ketika saya sudah mampu melakukan ini, oke, saya siap Pak, tapi apa jaminannya? Secara faktual, saya pernah berjumpa dengan seorang direktur sebuah perusahaan BUMN dan besar, cukup besar. Saat itu dia direktur yang sangat menentukan berhasil tidak berhasilnya. Jadi bukan dirutnya memang, tapi dia dapat, karena kualitas kerjanya bagus, dia dapat promosi luar biasa. Dia mau diangkat jadi dirut. Syaratnya sederhana, dia tinggal bilang ke atas, dia mau, teman-temannya bilang, urusan apa yang mau diserahkan itu biarkan kami yang mengatur. Bapak duduk tenang, duduk manis saja, sampai keluar SK bahwa Bapak akan diangkat jadi dirut. Waktu itu dia konsultasi dengan saya. Dia tahu yang lain. Dia hanya bertanya satu hal, apakah kalau kita mempertahankan takwa di posisi ini, Tuhan akan menolong kita? Ya, saya bilang. Alhamdulillah dia pegang kuat. Akhirnya dia tidak mau. Saya mau kalau tidak ada upeti. Akhirnya dia diberhentikan. 2 tahun dia tidak memiliki jabatan apapun, tidak bekerja di jabatan manapun. Akhirnya dia menjadi orang yang di luar pemerintahan, dan dia menghabiskan waktunya banyak ke berbagai negara. Tapi ternyata waktu yang dihabiskan itu waktu membuka company baru dia di berbagai negara. Sampai 2 tahun kemudian dia datang lagi karena ada penawaran, dan saya bilang, ingat, cuma itu langkahnya. Karena kesabaran 2 tahun ini minimal akan dibalas Allah setimpal, minimal. Akhirnya dia mengikuti prosedur lagi, dan alhamdulillah mendapat jabatan persis sama dengan jabatan yang ditinggalkannya dulu, tanpa 1 rupiah pun. Kasarnya begitu. Apa yang saya maksud? Yang dihadapi adalah proses aktivasi 2 tahun. 2 tahun itu dia dapat keinginan. Ada satu perusahaan dari Korea Selatan waktu itu menawarkan sama dia 600 juta US dollar, silakan buka company baru di Indonesia, kami minta Anda yang mengelola. Dia tidak mau. Saya bilang, kenapa tidak mau? Dia jawab bahwa ada Yahudinya di situ, Ustaz. Jadi rupanya saham itu dipegang oleh orang Yahudi, saham mayoritasnya. Saya tidak mau. Alhamdulillah, akhirnya sekarang beliau masih bertugas. Dan saya lihat terakhir beliau sedang dalam promosi lagi. Dan saya lihat beliau adalah orang yang setiap malam, kalau yang saya tahu, itu tidak pernah tidak salat tahajud. Dan di bulan Ramadan tidak pernah meninggalkan itikaf Asrul Tawakkul 10 hari akhir. Dia selalu itikaf di masjid di kantornya. Dan karena dia itikaf, maka orang-orang pun ikut bersama dia itikaf. Tapi saya tidak mengatakan dia luar biasa, karena setan juga akan datang lebih luar biasa ujiannya sama dia. Kenapa? Karena jangankan
orang seperti itu, Nabi saja setan masih mau coba. Karena setan ini, ada ibu sudah dapat kiriman setan selfie. Jadi saya nanti kalau mau saya kirim, tapi perlu melalui WhatsApp. Nah, silahkan minta sama saya melalui WhatsApp. Ada setan orang habis tahajud, begitu selesai, setannya kalau nggak silap Cinaji menjadi setan. Jadi video ini. Begitu selesai tahajud, setannya langsung setan. Setan bilang apa? Udah selesai tahajudnya. Nah, sekarang selfie dulu. Ya kasih HP sama tongkat narsis, Pak. Terus masa orang tahajud suruh selfie? Ya udah, kalau nggak mau update status. Ya Allah, ini suruh update status pula orang baru ibadah. Enggak, update statusnya dengan kalimat yang religius. Misalnya, Alhamdulillah baru selesai melaksanakan qiyamul lail. Terus buat hashtag berkah Ramadan. Itu kata si setan. Bener juga kan? Kita kan sering begitu juga kejebakan. Terus upload, ujungnya apa? Begitu upload, kita dihantam badai riya, kita dihantam virus ujub. Setan tidak pernah mau peduli. Maka saya bilang tadi, dinamika hidup kita yang paling berat ini memang dunia. Tapi apapun corak dinamika perjalanan hidup dunia kita itu, kita akan mendapati persoalan terbesar yang mengganggu kita itu adalah diri kita sendiri. Makanya kalau motivator bicara tentang teori sukses, dia selalu bicara pertama sekali bahwa motivator, the first motivator itu dirimu. Dan pecundang nomor satu yang kemudian mengajarimu ilmu pecundang itu adalah dirimu. Dan berapa banyak saya sering bertanya kepada orang yakin masuk surga enggak? Jawabannya enggak. Ibu berapa tahun umurnya? 43 Ustaz. Oke, yakin enggak dalam 2 tahun ke depan ibu bisa menghafal Quran? Enggak yakin. Siapa orang yang menolak dia untuk bisa menghafal Quran? Dirinya. Siapa yang menolak dia untuk bisa meyakini bahwa dia salah satu penghuni surga yang sedang hidup di muka bumi? Ya dirinya. Ketika dia tidak yakin dia masuk surga, itu sama artinya dia membuka peluang kebocoran-kebocoran di mana nafsunya akan merasa lebih leluasa untuk melakukan tindakan penghuni neraka. Coba, maaf, di sini ada bapak yang perokok nggak? Yang perokok, jujur saja, ada? Yang di sini ada nggak? Oke, nggak ada. Yang di sini nggak ada. Coba nanti kalau tanya sama seorang perokok, kalau teori berhenti merokok itu, insya Allah mulai besok saya berhenti merokok. Jadi saya akan berhenti. Satu lagi, saya sudah berhenti. Padahal dia baru siap merokok. Alhamdulillah. Terus terang saya umumkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah berhenti merokok. Terus satu lagi, saya akan berhenti merokok. Yang terjadi nanti ketika dia memegang rokok yang baru, yang pertama saya itu akan membuat dia lebih mudah merokok. Kenapa? Karena otaknya masih dipenuhi teori akan berhenti. Orang mesti akan kok. Tapi kalau dia berani mengatakan saya sudah berhenti merokok, maka di saat dia pegang rokok, maka otaknya akan memberikan perintah atau larangan. Kau sudah berhenti. Maka sering saya katakan, jangan pernah tuduh dirimu bahwa kau belum tentu masuk surga. Tapi mulai hari ini setiap bercermin, katakan kepada dirimu bahwa kau adalah salah satu penghuni surga yang sedang hidup di muka bumi. Kata-kata itu akan memberikan stimulasi sebenarnya, stimulasi yang positif sama kita. Untuk apa? Untuk akhirnya kita terbiasa membangun kepribadian penghuni surga. Dan jangan takut, penghuni surga itu mayoritasnya pernah berdosa. Sedikit sekali yang waktu hidup gak pernah berdosa ya. Siapa yang sedikit itu? Para nabi, para rasul. Kemudian anak-anak kecil yang meninggal sebelum mukallaf. Kemudian orang-orang yang dia sudah balik tapi belum berakal. Kalau muka-muka kita ini mesti nampak membujur-bujur dosa itu dari wajah kita. Dari mulut, dari mata, dari telinga, dari tangan, dari kaki, kadang dari kemaluan. Nah, kalau begini, Allah tahu betul itu. Allah bukan tidak tahu, Allah tahu. Itulah kenapa maka Dia sediakan keampunan yang besar sama kita. Bahwa jangan takut, apapun. Memang berat loh, untuk bisa menjadi seorang pengusaha bertakwa itu tidak mudah. Tapi Allah tahu kesalahan dalam menempuh ketakwaan itu boleh ditutupi dengan mohon ampun kepada Allah. Allah tahu kita tidak bisa sempurna. Pak Ustaz, bukan saya tidak mau Pak Ustaz, tapi tekanan kepada saya itu cukup tinggi Pak Ustaz. Jadi tidak bisa tidak saya terjebak juga di situ. Allah tahu itu. Jadi apa caranya? Apa solusinya? Minta ampunlah sama Allah.
Jadi bersamaan dengan ketakwaan yang kita bangun, bersamaan itu kita harus terus punya sikap selalu minta ampun kepada Allah. Coba, tiap malam Allah turun ke langit dunia, tahu apa yang dibilang Allah sama kita? 3 kebutuhan dasar kita. Apa yang menjadi 3 kebutuhan dasar kita? Pertama, kita ini selalu punya masalah dalam hidup di posisi apapun kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai saudara, sebagai pemimpin, sebagai karyawan, sebagai pejabat. Pokoknya di semua posisi hidup kita ada peluang kita selalu bermasalah. Itu manusia. Udah? Dan ada peluang kita selalu salah. Itu yang kedua. Dan ketiga, tetap saja ada keinginan. Kalau kelas-kelas kita ini inginnya masih mau lebih duit, lebih banyak, jabatan lebih tinggi. Tapi kelas Bill Gates, coba kita tanya sama dia, dia mau duit lebih banyak enggak? Dia udah enggak itu lagi pikirannya. Dia sedang berpikir gimana duit ini bisa memberi kebahagiaan sama dia. Itulah kenapa dia tahu betul bahwa titik kebahagiaan dia terletak bukan dengan menghambur-hamburkannya di mana-mana. Kalau kelas kita kan punya duit, pergi jajan sana, jajan sini, senang sana, senang sini. Orang sekelas Bill Gates atau orang-orang kaya dunia bukan itu lagi maunya. Enggak tertarik dia sama itu. Jadi apa ketertarikannya? Dia ingin dihargai orang banyak. Dia ingin dilihat sebagai orang baik. Dia ingin disebut-sebut, dipuja sebagai orang yang melakukan kebajikan di tengah orang banyak. Maka biasanya orang kalau sudah melimpah hartanya, keberaniannya berinfak tidak harus karena dia seorang muslim. Itu yang harus kita pahami. Jadi ternyata titik untuk mencari bahagia itu bukan pada persoalan harta. Dan disinilah makanya aku tahu kalian punya keinginan. Nah, kalau teorinya kita punya keinginan dan Allah tahu kita punya keinginan, maka itulah kenapa dia turun tiap malam ke langit dunia. Dan itulah kenapa kita disuruh sahur tiap Ramadan ini, Pak. Itu bukan persoalan bisa makan, bisa minum ya. Sahur itu sebenarnya adalah upaya bagaimana kita punya kebiasaan bangun sebelum subuh. Dan silahkan rencanakan hidupmu hari ini. Kedua, silahkan evaluasi yang terjadi kemarin. Jadi ternyata Allah itu tidak pernah menginginkan kita ini stagnan. Allah mau kita tidak terjebak pada menuduh diri sendiri untuk mengatakan sudah habis aku tidak tahu lagi bisa buat apa. Berapa banyak orang dalam karirnya mungkin kita kira dia sudah habis, tapi ternyata dia bisa bangkit. Fudail itu seorang ulama yang hidup 40 tahun maling besar di negerinya. Tidak ada orang yang bilang kecuali dia manusia paling kurang ajar. Dan doa orang adalah hancurkan dia Tuhan. Tapi usia 40 lebih sedikit dia berubah. Terjadi proses inqilabiyah. Apa yang membuat dia berbalik? Ketika seorang membacakan satu ayat Allah yang bertanya, sampai berapa lama kau akan menjauh dan tidak pulang kepada Allah? Akhirnya dia pulang ke rumah, dia menangis. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan puluhan tahun? Aku tidak pernah menyebut namamu. Maka sekarang kalau jumpa orang kurang ajar, jangan doakan keburukan untuknya. Karena bukan tidak mungkin dia adalah orang yang kita tunggu sekian tahun mendatang untuk melakukan perubahan di tengah-tengah kita. Kenapa? Bisa jadi kita, na'udzubillah. Kita, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jadikan kita para pahlawan semua. Bukan tidak mungkin di antara kita lah para pengkhianat di depan itu nanti. Itulah sejarah dunia. Ada orang yang kemarin kita bilang pahlawan, tapi setelah kematiannya datang kita tuduh dia sebagai pengkhianat. Ada orang yang kemarin kita bilang sebagai orang yang tidak benar, tapi hari inilah dia yang memberikan kebaikan di tengah kita. Jadi dinamikanya di mana persoalannya pada nafsu, dan ini yang dilatih dalam kehidupan Ramadan kita. Makanya puasa Ramadan itu bukan cuma sekedar Bapak Ibu puasa siang hari. Karena jangan puasa menunda makan. Karena berapa banyak orang yang dia puasa tapi rencana bukanya sudah direncanakan dari sahur. Nanti habis buka kita berangkat ke Ramadan Fair, dari Ramadan Fair kita berangkat ke sana. Aku terus terang, itu jual baksonya belum pernah aku tembak buka itu, aku mau ke sana lagi. Jadi ini puasa atau nunda makan ya? Ya, sama seperti saya lihat banyak orang di tekiat dan buka bersama, itu sama dia tidak minum, tidak makan nggak masalah, asal jangan tidak merokok. Jadi begitu azan, langsung yang dia kerjakan adalah memegang batang rokoknya dan kemudian meminum segelas dan mengambil tempat di sudut dan kemudian dia merokok di sana. Pertanyaannya, apakah dia sudah mengendalikan nafsunya? Nafsu yang dimaksud di sini adalah kemampuan kita untuk bisa, karena kalau nafsu dia sudah over, kita nggak bisa cerdas lagi berpikir.
Lihatlah bagaimana seorang ingin membunuh, dia tidak cerdas lagi berpikir. Budinya akan hilang. Lihatlah seorang yang akan berzina, dia tidak cerdas lagi berpikir. Budinya akan hilang. Maka budi seorang ditandai dengan kemampuan mengendalikan nafsunya. Dan nafsu apa itu? Kalau Nabi mengatakan seorang petarung bukanlah orang yang mampu menjatuhkan lawan tarungnya. Seorang petarung adalah seorang yang mampu mengendalikan dirinya di saat dia sudah sangat layak untuk mengalahkan lawan tarungnya. Jadi kalau kasarnya, kita sering lihat film-film barat itu action itu, dia sudah mau tumbuh, dia sudah tumbuh berat, udah tinggal sedikit lagi dia tahan ya. Petarung sejati adalah petarung yang tidak mengalahkan musuhnya melalui benturan fisiknya, tapi mengalahkan musuhnya dari ketulusan, keuletan dan kekekaran dia, ketegaran dia dalam mempertahankan dirinya. Ini luar biasa. Makanya waktu Abu Bakar mau menghentikan sumbangan kepada orang miskin yang ikut menghina Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan selingkuh, pada tiap bulan orang miskin disumbang oleh Abu Bakar, Allah bilang jangan. Sumbang dia terus. Kenapa? Jangan kau kalah oleh kekurang ajarannya. Karena dia kurang ajar, aku yang urus. Tapi karena kurang ajar dia lantas kau berhenti dengan kebaikanmu, itu artinya kita kalah. Bapak jumpa orang, Assalamualaikum. Terus besok jumpa lagi, Assalamualaikum. Jumpa lagi besok, Assalamualaikum. Dia tidak mau jawab dengan muka yang tidak enak. Jangan berhenti mengucapkan salam. Kenapa? Karena kalau kita berhenti, kita kalah. Dan setan maunya ini. Jadi apa yang harus saya lakukan? Terus ucapkan salam itu, tanpa harus mengambil setoran negatif dia untuk kita simpan dalam diri kita. Itu yang berat. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Ya, bertahan dalam sholat tarawih bisa dengan 11, 1, 2, 3 rakaat secara konsisten saja, itu juga berat. Maka sekarang sudah ada formula baru, temuan baru dari Blitar. Ya, itu dahsyat, itu temuan baru. Pantas masuk buku rekor muri. Tarawih tercepat dalam sejarah dunia, 7 menit untuk 23 rakaat. Dahsyat. Tapi dasar kurang ajarnya sebenarnya. Kenapa? Dia sudah kalah itu. Karena saya khawatir akan sampai zamannya di mana orang akan datang sama-sama ke masjid, sudah berdiri dalam saf, mari kita eling, dah, oke sudah, ya pulang. Kenapa? Udah 43 rakaat. Kenapa? Tarawih hanya dalam mimpi saja. Yang penting saya punya niat jadi orang baik, Pak. Akan sampai zamannya kalau kita tidak cegah itu, orang-orang yang akan mengira kebaikan sudah terjadi kalau dia sudah berniat saja. Oke, saya pikir ini wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pakai tanya jawab, sudah selesai Pak ya? Oke. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak memberikan solusinya. Mungkin sedikit saya beri kesimpulan.